Oke, selamat pagi. Pagi ini saya akan menjelaskan 5 ways atau hal tentang panel statis. Oke, nah yang pertama itu, apa sih itu data panel Da- apa itu data panel statis gitu? Data panel statis adalah jenis data panel yang menggabungkan data cross-section beberapa unit, misal perusahaan, profesi, individu, dan time series periode waktu tertentu. Tetapi diasumsikan tidak ada dinamika atau perubahan struktural dalam hubungan antar variabel sepanjang waktu. Maksudnya model statis bukan dinamis. Nah, di sini sebenarnya data panel mungkin udah tahu itu tuh ada gabungan cross section dengan time series. Nah, kalau misalnya statis sendiri itu dia merujuk ke eh, tidak ada dinamika atau perubahan struktural gitu antar variabelnya. Jadi ini contohnya itu. Selanjutnya, siapa sih yang menggunakan data panel statis? Nah, yang biasa menggunakan data panel statis itu adalah peneliti, akademisi, pemerintah, kayak lembaga statistik, dan perusahaan dan analis bisnis. Selanjutnya, eh, kapan sih data panel statis ini digunakan? Jadi, data panel statis ini digunakan pertama ketika tersedia data dari beberapa unit cross-section yang diamati berulang kali dalam beberapa periode waktu. Jadi, dia emang ada cross-sectionnya dan ada periode waktunya. Yang kedua, ketika ingin menangkap efek perbedaan antar unit individu atau heterogeneity dan perubahan antar waktu tetapi tidak memodalkan efek lag atau dinamika. Tidak ada variabel lag-nya. Jadi contohnya kayak pertumbuhan omset UMKM gitu, kinerja bank gitu. Jadi dia ada variabelnya, cross section, dia juga ada periode waktunya. Selanjutnya, di mana sih data panel status ini diterapkan? Biasanya data panel status ini diterapkan di penelitian ekonomi wilayah, jadi kayak pertumbuhan PDRB antar provinsi selama beberapa tahun, atau studi kinerja perusahaan di berbagai sektor dan waktu, atau juga analisis kinerja keuangan perbankan di berbagai daerah, atau juga bisa penelitian sosial dan kesehatan yang berkaitan dengan data panel, cross section, dan periodik waktu itu. Selanjutnya, mengapa sih penggunaan data panel statistik? Nah, sebenarnya ada kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama ialah kelebihannya, yaitu kita menggunakan data panel statis untuk menangkap heterogenitas individu atau unit. Jadi bisa melihat perbedaan karakteristik tiap unit yang tidak teramati. Jadi dia bisa melihat unobserved heterogeneity. Yang kedua, informasi lebih banyak dan efisien. Jadi data panel itu kan meningkatkan jumlah observasi dan mengurangi kolinearitas dan meningkatkan derajat bebasnya. Karena kita tahu tadi dia lebih melihat secara lebih banyak, lebih hetero gitu. Yang ketiga, estimasinya lebih akurat. Jadi kita bisa mengurangi bias yang muncul jika hanya memakai cross section atau time series saja. Nah, keterbatasannya sendiri ialah rentan akan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Karena dia emang sangat heteros, jadi rentan kena auto dan heteros. Dan keterbatasan yang kedua ialah interpretasinya lebih kompleks. Dan yang ketiga, multicall-nya lintas waktu bisa tetap muncul. Lalu bagaimana sih analisis data panel statis dilakukan? Yang pertama itu mungkin aku akan jelasin tentang model utamanya. Jadi yang pertama itu kita bisa ada tiga Pulut model atau CEM, biasanya kita lihat CEM ini menggabungkan semua data tanpa memperhatikan perbedaan antar unit. Yang kedua itu fixed effect model, FEM. FEM atau FEM biasanya suka disebut ini mengakomodasikan perbedaan karakteristik tetap antar unit. Yang ketiga itu random effect model atau RAN. Jadi menganggap perbedaan antar unit bersifat acak. Nah, ini tuh macam-macamnya dulu gitu model utama yang ada. Nah, langkah analisisnya itu biasanya yang pertama kita input dulu data panelnya, yang kedua pemilihan model,
Jadi uji pemilihan model, jadi kita ketika udah masukin semuanya kita uji dengan uji Chow, Hussman, dan LM, Langres multiple, terus yang ketiga estimasi model sesuai hasil uji. Jadi kalau misalnya yang mana yang signifikan gitu, antara FEM, REM, CHEM gitu. Terus juga uji asumsi klasik dan interpretasi yang terakhir gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke tutorial ini tutorial data panas statis gitu. Oke. Nah, pertama-tama mungkin siapkan dulu, hidupkan dulu RStudio kalian gitu. Terus siapkan juga data yang kalian miliki, data panel. Nah, di sini kebetulan aku udah ada dan aku juga udah tulis komen-komen yang perlukan di sini. Jadi mungkin aku bakal langsung masuk aja ke eh, install dulu package-nya. Jadi sebetulnya itu kita install dulu package-nya. Mungkin yang bisa di-install itu adalah PRM, LMTS, ini enggak, ini boleh juga di ini. Kalau misalnya udah, itu semuanya tinggal kita checklist. Kita make sure semuanya udah ke checklist gitu. Nah, kebetulan ini semuanya udah ya. Lo bisa lihat satu di PLM ya. Nah, PLM-nya udah centang terus yang berarti yang ini udah. Terus kita masukin data yang kita punya. Nah, data yang aku punya itu di sini terus kita upload nih. Nih, statistis miskin. Ini data kemiskinan gitu, tingkat kemiskinan di kota kabupaten gitu. Nah, di ini jadi data. Nah, sebelumnya aku pengen ubah juga jadi ini jadi numerik biar bisa didetek. Aku ubah dulu yang ini jadi numerik dan ID-nya itu aku skip dulu. Jadi kayak oke cukup ini aja yang ID-nya itu sebenarnya bisa dihapus aja sih. Di sini aku skip gitu. Ini numerik-numerik, ini karakter kan emang ini. Nah ini tuh ke double kan jadinya gitu. Ya itu di tapi nggak apa-apa lah gitu aja. Terus import. Nah first gitu. Nih bisa dilihat kan teks sip numerik gitu. So where the more noise or to see first gitu. Ini karena ada read XL tadi, dia bisa melihat gitu loh data yang kita punya gitu lah. Nah selanjutnya kita bakalan cek duplikasi karena tadi tuh ada duplikasi gitu kan. Jadi untuk lebih enaknya aku mau coba cek duplikasi juga dari nih. Jadi ini table duplicated yang kita lihat itu ada data, terus yang ini tuh koordinatanya kota sama tahun tadi kan. Sesuaiin terus di run aja, terus false kan, ini false. Tapi jika ada duplikat itu bisa aja kita pakai rumus ini. Jadi data, duplicated data. Nah ini kita hilangin duplikatnya gitu lah. Kalau misalnya ada gitu. Nah, ini udah aman gitu. Nah, terus aku juga mau pastikan ID dan tahun dalam data formatnya itu tepat gitu loh. Karena ini tahun tadi tuh aku pengennya tahun sama kota ini tuh tepat. Enggak, dia nggak salah baca gitu. Karena kalau salah baca dia nggak bisa run di komen-komen selanjutnya. Jadi kayak udah aku benerin dulu gini. Nah, karena udah, aku mau coba bikin panel datanya. Jadi biar kita estimasi modelnya nanti gampang itu. Caranya adalah pdata.frame itu dalam kurung data terus indeks. Nah, indeksnya itu C-nya itu di kota sama tahun kan tadi. Terus udah di ini aja. Biaran nih. Oke, kalau udah selesai kita langsung bisa estimasi model. Nah, yang pertama itu estimasi model yang kita lakukan ialah di CEM atau PLS juga bisanya orang sebutnya. Nah,
Ini langsung aja, ini rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah pakai package PLM tadi. Makanya PLM ini sangat penting nih buat kita menggunakan apa sih namanya menggunakan software ini. Terus nah, yang pertama itu ialah ini adalah Y-nya. Jadi kan aku di sini emang em, namainnya sesuai dengan ini ya. Nah, sesuai dengan ini. Jadi kayak Y itu tuh samain aja sama apa yang kita tulis di table gitu. Nah, jadi ini Y terhadap ini kan variable X-nya. Terus data P data. Nah, itu tadi P data itu yang framing apa sih namanya? Tabelnya, terus modelnya itu pooling karena kita pakai CHAM ini ngedetek CHAM dulu. Nah, setelah itu kita langsung bisa aja ke apa sih run nih. Nah, run sambil kita tunggu summary-nya. Aduh, ini udah ke lead banget. Oh, ini data frame ya udah kan. Bukan suka lagi run. Nah, di sini udah bisa dilihat nih estimasi modelnya yang dari CHAM pooling model itu bisa dilihat bahwasanya kita lihat dari p-value-nya. Kalau misalnya p-value-nya itu adalah 0,0002 gitu kan. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwasannya di CHAM ini dia yang lebih signifikan. em, oh, sebentar. Jadi kita bakalan uji semua dulu nih. Jadi VEM, remnya kita ujikan semua dulu ya. Terus juga karena ini udah jam, terus aku iniin juga yang RAM, yang fixed modelnya. Terus ini juga udah kelihatan ya, pixelnya udah eh, bawah 0,05 juga. Terus juga yang terakhir itu adalah RAM sama oke, semuanya udah diujikan nih. Nah, selanjutnya kita bakalan milih model yang paling oke nih buat kita pakai itu. Apakah CHAM, apakah FEM, ataukah apakah RAM itu. Nah, yang pertama itu aku bakalan ujiin uji cow dulu. Nah, uji cow ini melihat antara FEM dan CHAM. Nah, jadi kita pakai PF test. Nah, jadi tinggal di run aja PF test dalam kurung FEM dan CHAM. Nah, ternyata dia di bawah eh, p-value-nya itu di bawah 0,05. Nah, berarti ini itu dia signifikan efek count terhadap satu. Nah, yang paling signifikan itu di sini karena dia di bawah 0,05, dia itu berarti signifikannya terhadap Nah, karena dia itu di bawah p-value-nya adalah di bawah 0,05, jadi itu dia tolak H0 gitu. Jadi efek individu heteros heterogenitas antar unik signifikan. Nah, jadi dia model yang paling baik di dalam uji cow ini ialah FEM karena ada ya ada jadi menurut yang uji cow ini adalah FEM. Nah, oleh karena itu kita ujikan lagi nih antar uji Hausman-nya dari FEM dan REM. Nah, ini pakai PHTS. Terus FEM REM terus langsung aja dilihat gini. Nah, selanjutnya dari uji Hausman itu diperoleh bahwasannya p-value-nya itu lebih dari 0,5. Nah, berarti dia gagal dong menolak H0. Nah, di sini berarti ada model inconsistent. Nah, ini kan dia bisa dilihat berarti ini dia kalau misalnya menolak H0
gagal menolak H0 berarti dia di sini memilih rem. Jadi di sini nunjukin bahwasannya rem atau random effect ini yang lebih tepat daripada fan. Nah, selanjutnya kita coba uji Gauss pagannya tuh untuk make sure ya gitu kan. Nah, Nah, dari uji bersepadan ini kita bakal ngecek juga di cek lagi, kita cek lagi nih bersepadan nih. Jadi PLM test, terus masukin CEM type-nya tuh BP kan, bersepadan. Nah, terus di sini juga ngelihatin kalau misalnya di bersepadan itu ngejelasin bahwasannya PVL-nya tuh kurang dari 0,5. Berarti dia menolak hipotesis H0 gitu kan. Eh, ya, jadi di sini tuh ngejelasin bahwasannya CEP ini tuh memang tidak memadai karena mengabaikan efek individual yang signifikan gitu. Nah, jadi kita harus gunain apa sih namanya model-model lain antar FEM dan REM. Nah, kebetulan tadi karena REM yang dipilih, maka di sini kita akan memilih eh, remnya gitu kan. Nah, di sini kita cek heteros. Nah, heterosnya itu dari rem karena model yang kita pilih itu adalah rem. Maka di sini kita run remnya. Nah, bisa dilihat bahwasannya udah lebih dari 0,05. Nah, berarti ini udah signifikan gitu loh. Udah oke nih dipakai buat ininya di BPTS remnya. Nah, terus kita uji juga autocall dari remnya. Ini PBG test. Nah, ini kita cek. Nah, ternyata juga udah lebih dari 0,05 nih. Nah, karena udah lebih dari 0,05 berarti signifikan kan. Nah, berarti dia udah oke nih di rem, udah fix di rem. Nah, dan udah melewati semua uji gitu, udah oke datanya. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.